Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat UNH TV yang berbahagia, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sobat UNH TV yang berbahagia, Ramadan bulan penuh rahmat, Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan juga bulan yang ada di situ pembebasan dari siksa api neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah mengaminkan doa dari Jibril alaihissalam ketika Nabi Muhammad naik untuk menyampaikan khutbah Jumat. Beliau ketika menaiki anak tangganya mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ternyata setelah khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau katakan amin sebanyak 3 kali ketika akan naik ke mimbar? Salah satu yang Nabi Muhammad aminkan adalah doa daripada Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, siapa orang dari umatmu yang mendapati bulan Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakanlah agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Nabi katakan? Amin ya Allah, amin, istajib doana ya Allah. Nabi doakan orang tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya di bulan suci Ramadan, yang mana pada umumnya, lazimnya umat Nabi Muhammad, umat Islam senantiasa meningkatkan iman dan amal ibadahnya. Tapi ada orang yang tak peduli, orang-orang yang menganggap Ramadan ya seperti bulan-bulan biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada semangat untuk menambah amal ibadah. Bahkan maksiat yang dilakukan di bulan lain juga dibawa di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tak meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji, perkataan yang penuh dosa, dan melakukan perbuatan dosa di bulan suci Ramadan, tak taubat-taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin berani menerjang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tak perlu untuk memberikan pahala puasa bagi orang tersebut. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan hanya haus sahaja. Artinya apa? Dia hanya berpikir bahwasanya puasa itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hubungan badan. Hal ini sangat merugikan orang itu nanti di hari kiamat. Dia menyangka dia telah berpuasa, dia menyangka dia ikut menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi di sisi Allah dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia melakukan beberapa kesalahan, tidak bertobat kepada Allah saat di bulan Ramadan. Nabi Muhammad menyampaikan khamsun, ada 5 yuftirna shaim, yang akan membatalkan pahala orang yang berpuasa. Puasanya tak batal, memang tak batal puasanya, tapi pahalanya tak ada. Yang pertama adalah al-kizbu, berpuasa tapi masih senantiasa berbohong,
berdusta ataupun mengungkapkan sesuatu tak sesuai dengan faktanya untuk kepentingan diri ataupun kepentingan golongannya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala puasanya. Dia lapar, dia haus, tapi tidak ada pahala yang ia dapatkan. Yang kedua adalah al-ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, membicarakan aib tetangganya, saudaranya. Dia berpuasa betul, tapi hatinya, hawa nafsunya untuk menceritakan aib-aib orang lain tak mampu dia jaga, baik secara lisannya ataupun secara tulisannya. Bahkan di zaman sekarang, orang dulu mungkin ketika dia berghibah harus pakai lisannya, tapi kalau di zaman sekarang bisa dengan tulisan ataupun dengan menyebarkan berita-berita bohong sehingga menyebabkan fitnah di antara umat Islam. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Suka mengadu domba agar orang saling bermusuhan, suka mengadu domba agar golongannya dimenangkan dan yang lain kalah, dan juga agar umat Islam satu sama lain saling membenci, dan yang akan mengakibatkan keretakan, bahkan terpisah antara umat Islam. Kenapa? Karena sifat namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini, sobat UNH TV yang berbahagia, salah satu azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah melewati dua perkuburan. Nabi Muhammad melihat ada dua kubur, yang mana penghuni kubur tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang tidak bersih ketika membasuh najisnya. Nah, ketika dia buang air kecil, ketika dia buang air besar, tidak bersih dia menceboknya, beristinjaknya, sehingga ketika dia sholat, dia menyangka dia sholat dengan bagus, tapi ternyata sisa-sisa najis masih menempel pada dirinya, sehingga dia merasa sholatnya sudah sah, tapi di sisi Allah sholatnya tidak sah karena dia membawa najis ketika dia sholat. Lalu yang kedua adalah orang yang diazab di kubur adalah orang yang semasa hidupnya gemar mengadu domba orang lain, sehingga orang lain bermusuhan, orang lain bertikai, dan orang lain berkelahi, bahkan berperang. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang keempat, yang mampu membatalkan pahala puasa adalah melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dengan syahwat. Ketika berpuasa masih suka membuka hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berpaling daripada moral, sehingga dia merasa berpuasa tapi pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah diri kita dan pandang kita dari hal-hal yang mampu merusak ibadah puasa kita dan juga menghapuskan pahala puasa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, aqimis shalah, dirikanlah salat sebaik-baiknya mulai daripada waktu dan jaga kekhusyuannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menjaga salat 5 waktu, dihidupkan sunnah-sunnahnya, maka salat tersebut akan menjaga orang tersebut dari perbuatan fahsya, perbuatan keji yang bersangkutan dengan seksualitas, wal munkar, dan menjaga orang tersebut dari tindakan-tindakan kriminal. Baru yang terakhir, hal yang mendapatkan ataupun hal yang menyebabkan pahala puasa kita hilang, kemudian pahala Ramadan kita melayang, adalah sumpah palsu, al-yaminul kadzibah. Ketika kita diminta sumpah, ketika kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan suatu perkara, tapi kita malah bersumpah dengan sumpah yang bohong, maka walaupun kita sedang berpuasa, maka puasa kita hilang pahalanya, lenyap bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Sobat UNH TV yang berbahagia dimanapun berada, Ramadan memang tempat kita memanen banyak pahala, tapi mari sama-sama kita menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suka, bahkan Allah murka ketika kita melakukannya. Karena ketakwaan yang menjadi buah daripada puasa ini tak hanya
mengamalkan ataupun mengerjakan seluruh perintah Allah, tapi dia juga punya dua sisi, menjauhi segala apa yang Allah larang. Allah melarang kita untuk berbohong, Allah melarang kita untuk berghibah, Allah juga melarang kita untuk mengadu domba, Allah juga melarang kita untuk melihat segala sesuatu yang Allah haramkan daripada aurat-aurat orang lain ataupun hal-hal yang bisa mengundang kepada perbuatan zina. Dan yang terakhir, Allah juga mengingatkan jangan sampai kita bersumpah untuk sesuatu kebohongan dan kedustaan. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.